suara nada? Ada ya? موجود. Taib, ahsan. Taib. Bab pintu, jamaknya abwab, jamaknya abwab. Kemudian nafidah, yaitu jendela, jamaknya نواف. nawafidh, jamaknya nawafidh. Hammam, yaitu kamar mandi. Hammam bitasydid, dengan tasydid ya, hammam, yaitu jamaknya hammamat. Kalau tanpa tasydid artinya burung dara. Kalau dengan tasydid artinya toilet atau tempat mandi, tempat untuk mandi, kamar mandi. Hammam jamaknya hammamat, hammamat. Taib, matbakh, matbakh jamaknya matabikh, jamaknya matabikh, yaitu dapur. Maghsalah, maghsalah jamaknya maghasil, ala wazan mafa'il, maghasil, maghsalah, tempat wastafel, tempat cuci ya, tempat cuci di sini wastafel. Mirasyah itu shower, mirasyah jamaknya mirasyat, jamaknya mirasyat, jamaknya mirasyat. Taib, bawahnya birkatun, birkatun yaitu kolam, kolam air, kolam atau bak mandi, jamaknya birakun, birakun, jamaknya birakun. Mirhad, mirhadun, mirhadun, kloset, jamaknya marahid, ala wazan mafa'il, wazannya adalah mafa'il. Marahid jamaknya marahid, mirhadun jamaknya marahid. Thallajatun, thallajah, kulkas, jamaknya thallajat, jamaknya thallajatun. Taib, ghassalah, yaitu mesin cuci, ghassalah, jamaknya ghassalatun, ghassalatun. Masbah, kolam berenang, masbah, kolam berenang. Masbahun, jamaknya masabihu, jamaknya masabihu, ala wazan timbangannya mafa'ilu. Hadiqatun, taman. Nah, beda ya sama fina. Fina itu halaman, halaman rumah, depan rumah ada halaman, belakang rumah ada halaman, itu fina. Hadiqah, hadiqah itu taman. Hadiqatun jamaknya hadaiqu, hadaiqu, mafa timbangannya mafa'il. Jadi banyak kan jamak itu, jamak taksir, banyak taksir itu kebanyakan dia memakai timbangan mafa'il atau mafa'il. Yang lebih banyak adalah mafa'il, timbangannya mafa'il. Masajid, masabih, matabikh, banyak sekali jamak yang memakai timbangan mafa'il. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, kita masuk ke, sebenarnya ingin masuk ke sini nih. Dulu ke jumal mufidun, mufidah. Tapi sebelum masuk ada baiknya, karena kita akan bersinggungan dengan hukum-hukum, hukum-hukum marfu', hukum mansub, hukum majrur, hukum majzum, dan tanda-tandanya. Taib, coba ana share dulu ya. Ini ana dulu pernah bikin buat santri sebenarnya. Yaitu apa yang wajib dihafal berkaitan dengan nahwu. Taib, kita langsung masuk ke hukum saja ya. Ini bisa
mungkin bisa dicatat atau nanti ana share PDF-nya. Ana share PDF-nya ke mana ya? Itu yang ikhwan mustawa 1 Zoom 1, ana kan gabung di situ. Itu ketua kelas semua atau peserta semua nih? Ada 116. Satu grup aja antum ya? Antum satu grup aja itu? Nah, Ustaz. Ana share situ ya? Nah, Ustaz. Type. Syukran. Type ana share situ PDF-nya. Sebelum kita masuk ke tadi lisan Arab, coba kita bahas tentang hukum dulu ya. Cepat aja. Dihafalkan, walaupun belum paham, belum ngerti, nggak apa-apa, hafalin aja. Kenapa? Kalau udah hafal, kita punya gambaran. Ketika belajar, oh ini yang tadi dia hafal nih. Oh maksudnya yang tadi dihafal tuh begini. Yang penting dihafal dan kita punya gambaran. Taib ahkamuhu arba'ah. Kita baca hukumnya ada 4, yaitu rafa, nasab, jar atau majrur dalam tanda kurung ya, jazam atau majzum. Hukum ada 4, rafa, tanda kurung marfu', nasab, tanda kurung mansub, jar, tanda kurung majrur, jazm, tanda kurung majzum. Taib, untuk isim, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum, isim itu hanya akan dapat 3 hukum dari 4 hukum yang telah disebutkan. Yaitu hukum apa saja? Untuk isim itu dapatnya rafa, hukum yang pertama, hukum yang kedua nasab, hukum yang ketiga jar. Adapun jazam ini dia tidak termasuk hukum isim. Jadi isim nggak akan pernah bisa hukumnya majzum. Ada isim hukumnya majzum, la yumkin abadan, tidak akan bisa sama sekali. Baik. Jadi isim dia mempunyai 3 hukum, hukum rafa atau marfu, hukum nasab atau mansub, hukum jar atau majrur. Jaru, al-jaru, afwan salah ini tulisan. Al-jaru boleh begini. Taib. Kemudian ini yang salah ya, nomor 3 ini al-jaru. Atau al-jarru harusnya. Enggak pakai alif. Taib. Untuk fi'il, barakallahu fikum, untuk fi'il dia mempunyai 3 hukum juga, yaitu rafa, hukum yang pertama, hukum yang kedua nasab, hukum yang ketiga jazm. Hukum yang ketiga jazm. Jadi al-jarru atau majrur dia tidak termasuk hukum dari fi'il. Fi'il tidak akan pernah bisa hukumnya majrur, la yumkin abadan, tidak akan pernah bisa. Baik. Sudah? Sudah ya? Baik. Ada 4 hukum. Ini dihafalkan biar ada gambaran. Nanti kita belajar lisan Arab selanjutnya, kita punya gambaran. Baik. Kita masuk ke bab lengkap yang halaman 3 ini lengkap saja. Kita langsung alamatu rafa. Tadi ada hukum marfu', ada hukum mansub, ada hukum majrur, ada hukum majzum atau jazm. Taib. Setiap hukum, barakallahu fikum, dia mempunyai tanda-tanda. Mempunyai tanda-tanda yang akan diberikan kepada isim atau fi'il tersebut. Yang tanda itu akan menjadikannya isim tersebut atau fi'il tersebut diketahui bahwasannya dia hukumnya marfu. Taib, atau dia hukumnya mansub atau hukumnya majrur. Jadi hukum itu dia mempunyai tanda-tanda. Alamat rafa, tanda hukum marfu. Ada berapa? 4. Coba kita hafalkan, mudah sedikit, 4. Apa tandanya? Yang pertama dhammah, yaitu harakat dhammah. Alif ya. Kemudian waw. Yang ketiga waw. Yang keempat subut.
thubutun nun, yaitu nunnya tetap ada. Apa sih maksud ini? Hafalin aja dulu. Nanti akan ke gambar. Baik. Yang pertama apa? Alamat rafa ada 4, alamat rafi arba'ah 4. Yang pertama apa? Barakallahu fikum. Dhammah. Yang kedua apa? Alif. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Thubutun nun itu artinya nunnya tetap ada. Itu nunnya tidak dibuang, nunnya tetap ada. Nanti ada tanda yang hadzfun nun, nunnya dibuang. Rafa mempunyai 4 tanda. Hafalkan. Ini dihafalkan. Taib, tanda rafa. Tanda nasab. Kita masuk ke tanda nasab ada di halaman 6. Alamatun nasbi. Hukum yang kedua yaitu hukum nasab atau mansub. Tanda nasab ada 5. Tanda nasab ada 5. Dihafalkan. Apa saja? Yang pertama fathah, yaitu harakat fathah. Yang kedua alif. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Yang keempat ya. Yang kelima hadzfun nun, nunnya dibuang. Ulang lagi, alamatun nasab khamsah, tanda nasab ada 5. Ini dihafalkan. Yang pertama fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah, harakat kasrah ya. Yang keempat ya, huruf ya. Yang kelima hadzfun nun, nunnya dibuang. Udah hafal? Hafal nggak? Hafal insyaallah ya. Taib. Kalau belum hafal dihafalkan insyaallah, cuma 1 menit diulang-ulang terus hafal. Itu hukum yang kedua. Tanda hukum yang kedua. Tanda hukum yang ketiga yaitu jar. Hanya 3 saja, nggak banyak-banyak. Cuman 3 aja. Taib. Alamatul jar 3. Tanda jar itu 3. 3 aja. 3 wae. Taib yang pertama kasrah. Harakatnya kasrah ya. Yang kedua ya, yaitu hurufnya ya. Tanda huruf ya. Yang ketiga fathah, yaitu harakat fathah. Baik, hilang lagi alamatul jar 3. Tanda jar itu ada 3. Pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Udah hafal? Hafal insyaallah, hanya 3. Baik, barakallahu fikum. Tinggal yang terakhir. Hukum yang terakhir yaitu hukum jazm. Apa tandanya? Tandanya bisa dilihat di halaman ke-12. Halaman ke-12. Alamatul jazm. Tanda-tanda jazm ada 3. 3 juga ya. Tanda jazm ada 3. Yaitu yang pertama sukun. Yang pertama sukun. Yang kedua hadzfu harfil illah. Hadzfu itu artinya dibuang. Kalau tadi yang tanda rafa ada subut. Subut itu tetap ada. Kalau hadzfu artinya dibuang. Hadzfu harfil illah. Huruf illahnya dibuang. Huruf illahnya dibuang. Apa sih itu huruf illah? Nanti kita bahas saja. Baik, yang penting dihafalkan. Hadzfun nun, nunnya dibuang. Tanda yang ketiga adalah hadzfun nun, yaitu nunnya dibuang. Alamatul jazm, kita ulang alamatul jazmi, tanda jazm ada 3, 3. Yang pertama sukun, yaitu harakat sukun atau tanda sukun ya. Keadaan dia sukun. Yang kedua hadzfu harfil illah, yang kedua dibuang huruf illahnya. Yang ketiga hadzfun nun, dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Sudah hafal? Hafal nggak nih? Hafal ya, insyaallah ya. Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, jadi ada 4 hukum. Yaitu hukum yang pertama marfu', hukum yang kedua mansub, hukum yang ketiga majrur, hukum yang ketiga majzum atau bisa disebut jazm. Taib, setiap hukum mempunyai tanda-tanda dan tanda-tandanya telah kita sebutkan tadi. Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, langsung masuk ke jumal mufidah, yaitu
kalimat-kalimat sempurna. Kalimat-kalimat sempurna. Taib, barakallahu fikum. Sa'aqra'u lakum awalan. Taib, sa'aqra'u lakum. Nah, taib, antum taqra'un. Lastu ana. Antum saja yang baca. Taib, Pak Ihsan Hadiansyah ada? Wujud Ustaz. Taib, tafaddal, baca Pak. Bismillah. Jumalun mufidah. Hadza fina'un. Hadzani fina'ani. Hadhihi afniyatun. Hadhihi ghurfatun. Hatani ghurfatani. Hadhihi ghurafun. Naam, taib, syukran, jazakallah khair Pak. Barakallahu fikum. Taib, tafadhal Pak Syamsuardi, Batam ada? Nah, Ustaz. Yang bawah ini, Ustaz. Ya, selanjutnya dzalika. Zalika hammamun. Zanika hammamani. Tilka hammamatun. Tilka sitarotun. Tanika sitarotani. Tilka satairu. Naib, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Pak Rahmat Hidayat ada? Pak Rama Hidayat ya. Pak Rama. Taib, baca dari awal Pak. Hadza fina. Hadza fina'un. Hadzani fina'ani. Hadhihi afniyatun. Hadhihi ghurfatun. Hatani ghurfatani. Hadhihi ghurafun. Taib, lanjut terus Pak sampai akhir. Dzalika hammamun. Zanika hammamani. Tilka hammamatun. Tilka sitarotun. Tanika sitarotani. Tilka satairu. Tilka satairu. Naam, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Taib, hadza fina'un. Itu apa artinya hadza fina? Ini halaman. Taib, ini halaman menunjukkan mudzakkar mufrad. Hadzanya mudzakkar mufrad, yaitu mudzakkar tunggal. Taib, hadzani fina'ani. Apa? Menunjukkan apa? Dua musanna. Ini dua musanna ya. Ini dua halaman. Ini dua halaman menunjukkan musanna. Dua. Hadhihi afniyah. Taib, afniyah jamak dari fina. Jamak dari fina. Menggunakan dia yaitu menunjukkan tiga atau banyak, lebih dari tiga. Ini adalah halaman. Ini adalah halaman. Penggunaannya lihat pakai hadhihi. Kenapa penggunaannya pakai hadhihi? Setiap yang jamak tidak berakal. Jamak ghairu akil. Setiap kaidahnya harus dihafal. Kaidah kullu jam'in ghairi aqil mu'annath. Setiap jamak tidak berakal maka dia mu'annath, berubahnya jadi mu'annath, maka menggunakan hadhihi. Baik. Hadhihi ghurfatun, ini apa? Ruangan. Hatani ghurfatani, ini dua ruangan. Baik, bentuk musanna dari hadhihi, bentuk musanna dari hadhihi yaitu hatani. Itu hatani. Hadhihi ghurafun, ini ruangan, itu banyak, lebih dari tiga. Ghuraf jamak dari ghurfah, karena dia jamak tidak berakal maka dia mu'annath. Baik. Dzalika hammamun, itu kamar mandi. Itu kamar mandi. Dzanika hammamani, itu dua kamar mandi. Bentuk musanna dari dzalika itu dzanika. Bentuknya dzanika. Kalau dzanika menunjukkan musanna, menunjukkan dua. Untuk mudzakkar, Tilka hammamatun. Hammam jamaknya hammamat. Baik. Itu adalah tiga kamar mandi atau lebih. Baik, penggunaannya pakai tilka. Tilka menunjukkan itu. Tilka itu menunjukkan mu'annath mufrad.
Kenapa? Karena hammamat adalah jamak tidak berakal, maka dia kullu jam'in ghaira aqil muannats, maka dia berubah menjadi muannats. Taib. Tilka sitaratun, itu hordeng, gordeng ya. Taib. Til itu gordeng, menunjukkan satu. Tanika sitaratani, itu dua gordeng. Hordeng apa gordeng? Baik. Tirai. Tirai. Tirai ya, tirai. Baik, lebih selamat tirai ya. Baik. Tanika sitaratani. Tanika itu bentuk musanna dari tilka. Tilka mufrad muannas. Tanika musanna muannas. Musanna muannas menunjukkan dua tapi untuk muannas. Tanika sitaratani, itu dua tirai. Tilka satair. Tilka satair. Baik, satair jamak dari sitar. Sitaratun jamaknya satair. Itu 3 tirai atau lebih. Atau lebih. Kenapa pakai tilka? Karena kullu jam'in, lagi-lagi ingat kaidahnya, kullu jam'in ghairi aqil fahuwa muannas. Setiap jamak tidak berakal maka dia muannas. Taib. Ba, yang ba, tafadhal Pak Yusuf Hadi ada? Naam Ustaz. Tafadhal. Hadza talibun. Hadzani talibani. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Hatani talibatani. Nah, Haula'i talibatun. nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Taib Pak Jihad Islam Mataram ada? Nah, Ustaz. Tafadhal lanjutkan. Dzalika mudarrisun. Dzanika mudarrisani. Ulaika mudarrisuna. Tilka mudarrisatun. Dzanika mudarrisatani. Ulaika mudarrisatun. Taib. Nah, Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tafadhal Pak Naufan Bekasi ada? Nah, diulang Pak dari awal sampai akhir. هذا طالب هذان طالبان هؤلاء طلاب هذه طالبة هاتان طالبتان هؤلاء طالبات ذلك مدرس ذلك مدرسان أولئك مدرسون تلك مدرسة ذلك مدرستان أولئك مدرسات. طيب أحسنت بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب باء هذا طالب هذا طالب, yaitu ini murid laki-laki untuk mufrad mudzakkar. Isim isyarah hadza di sini untuk mufrad mudzakkar, tunggal mudzakkar. Hadzani talibani, ini dua murid laki-laki. Hadzani adalah isim isyarah menunjukkan musanna mudzakkar, dua dan mudzakkar. Haula tullab, mereka adalah para murid. Mereka adalah para murid. Haula adalah bentuk isim isyarah untuk jamak. Untuk jamak tapi berakal. Untuk jamak berakal. Kalau dia berakal memakainya dan jamak maka memakainya isim isyarahnya adalah haula. Baik. Hadhihi talibatun. Ini murid perempuan. Hadhihi isim isyarah mufrad yaitu tunggal muannats untuk muannats. Hatani ini talibatani dua orang murid perempuan. Baik. Hatani adalah isim isyarah bentuknya musanna muannats untuk menunjukkan dua dan dia muannats. Muannats. Haula talibat. Haula talibatun. Mereka adalah murid-murid perempuan.
Mereka adalah murid-murid perempuan, menunjukkan banyak, yaitu 3 atau lebih. Haula adalah isim isyarah bentuk jamak, bentuk jamak. Dia mau jamaknya untuk apa? Berakal. Jamaknya berakal. Mau mudzakkar ataupun muannas, bentuknya tetap pakai haula. Jadi haula ini bisa mudzakkar atau muannas, tapi khusus untuk yang berakal. Baik, lanjut. Dzalika mudarrisun. Itu adalah guru. Itu adalah seorang guru. Dzalika adalah isim isyarah menunjukkan mufrad mudzakkar, tunggal dan mudzakkar. Dzanika mudarrisani. Itu adalah 2 orang guru. Dzanika adalah isim isyarah menunjukkan mutsanna mudzakkar, yaitu 2 dan untuk mudzakkar. Ulaika mudarrisuna. Ulaika mudarrisuna. Isim isyarah ulaika adalah isim isyarah untuk jamak berakal. Untuk jamak berakal. Taib, tilka mudarrisatun. Itu adalah seorang guru perempuan. Taib, tilka adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim untuk menunjuk, ya. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Taib, tilka isim isyarah mufrad muannas, tunggal dan juga muannas. Tanika mudarrisatani. Itu adalah 2 orang guru perempuan. Tanika adalah isim isyarah menunjukkan mutsanna muannas, yaitu 2 dan juga muannas. Ulaika mudarrisatun. Mereka adalah para guru. Banyak ya, 3 atau lebih. Memakainya adalah ulaika, yaitu kata tunjuk untuk banyak. Untuk banyak. Itu mereka para guru. Itu mereka para guru perempuan. Berkhusus untuk berakal. Ulaika itu untuk jamak, kata tunjuk untuk jamak, berakal, mudzakkar ataupun muannas. Mudzakkar ataupun muannas. Taib. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita masuk ke kaidahnya. Qawaidun nahwi. Taib, fahimtum hadha? Paham ini? Yang jumal mufidah? Insyaallah. Insyaallah. Taib, ini Insyaallah Ustaz. Insyaallah. insyaallah. Di pelajaran yang lalu insyaallah banyak ini dibahas juga. Qawaidun nahwu. Pembahasan qawaidun nahwu. Taib, kaidah-kaidah nahwu. Apa yang pertama? Isim isyarah. Lihat kata tunjuk. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula. Itu artinya adalah ini. Semuanya artinya adalah ini. Kata tunjuk untuk dekat ini. Dzalika, tilka, dzanika, tanika, ulaika. Itu kata tunjuk bermakna itu. Yaitu jauh ya biasanya. Itu. Semuanya hukumnya mabni. Lihat, semuanya hukumnya mabni. Mabni itu apa? Permanen, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Dzalika ya dzalika saja. Gak akan berubah jadi dzaliku atau dzaliki. Tilka, tilka. Tidak akan berubah jadi tilku, tilki. Gak akan. Hadza akan hadza. Gak bisa jadi hadhi atau hadhu. Hadhihi, dia tetap akan hadhihi. Gak bisa jadi hadhihu atau hadhiha. Itu disebut permanen. Taib, kecuali. Ada kecualinya di sini. Apa yang dikecualikan? Kecualikan yaitu hadani. Ini untuk 2 orang laki-laki. Hatani, ini untuk 2 orang, yaitu menunjukkan perempuan. Kemudian dzanika, itu untuk 2 orang menunjukkan laki-laki. Tanika, itu untuk 2 orang menunjukkan perempuan. Maka dia tidak mabni. Ini tidak mabni. Disebut kalau tidak mabni apa? Mu'rab. Isim isyarah ini, keempat isim isyarah ini
dia mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu lawannya mabni. Kalau mabni itu permanen, maka mu'rab itu dia bisa berubah. Nanti dzanika bisa berubah, tanika bisa berubah, hadani bisa berubah, hatani bisa berubah. Taib, i'rab isim musanna. Taib, i'rab Saya nggak isim dengar musanna. suaranya Ais. Taib, halo? Ada suara ana? Ada, Ustaz. Taib. I'rab isim musanna yaitu marfu'nya dengan alif, mansubnya dan majrurnya dengan ya. Nah, lihat ya, yang tadi yang berubah, yang mu'rab ini dia akan marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan mansub dan majrurnya. Ketika hukum mansub dan majrur dia dengan ya. Apa sih maksudnya? Yaitu dia marfu, tanda rafa'nya alif. Coba tadi diingat-ingat. Ketika kita bahas alamat rafa tadi, tanda rafa ada 4. Ada nggak tanda rafa di situ alif? Ada. Enggak. Yang pertama tadi dhammah, yang kedua alif. Alif. Alif, yang ketiga wow, yang keempat thubutun nun. Taib. Nah, untuk isim isyarah hadzanika, tanika, hadzani, hatani, ketika dia hukumnya marfu, maka tanda rafa'nya pakai alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Kalau dia hukumnya mansub atau hukumnya majrur, tanda nasabnya, tanda atau tanda jarnya dia pakai ya. Coba diingat-ingat. Hukum mansub ada 5 tanda. Ada nggak hukumnya ya? Ada nggak tandanya ya di antara situ tandanya ya? Ada, Ustaz. Ada. Tanda yang keberapa? Coba. Tanda yang ketiga. Tanda Yang keempat. keempat 3. Waduh, ikhtilafal ulama. Berbeda. Keempat. Taib. Yang pertama apa? Coba yang pertama apa? Tanda pertama apa? Maksud Fathah. fathah. Yang kedua apa? Alif. 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 Yang ketiga apa? Kasroh. Kasrah. Yang keempat apa? Ya. 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 Yang kelima apa? Hasbun. Hasbun nun, dibuang nunnya. Taib, tanda yang keempat. Jadi kalau dia isim isyarah ini hukumnya dia mansub, maka dia tanda nasabnya pakai ya. Taib, majrur, kalau dia hukum majrur, tanda jarnya dengan ya. Tanda yang keberapa itu? Hukum majrur ada berapa tanda hukum majrur? 3 Ustaz. 3. Taib. Ada 3. Tanda yang keberapa ya ini? Tanda kedua Ustaz. Tanda yang kedua. Taib. Tanda yang pertama apa? Kasroh. Tanda yang keduanya? Ya. Ya, yang tanda yang ketiganya? Fathah. Fathah. Tanda yang ketiganya adalah fathah. Taib. Maka ketika hukum majrur, tandanya adalah ya. Taib, ada yang berpendapat mabniyah, ada yang berpendapat bahwasannya hadzani, katanika, hadzani, hatani dia mabni permanen bukan mu'rab. Taib, tapi ini pendapat yang tidak masyhur, tidak tidak sahih. Yang lebih sahih adalah dia yang dipakai oleh banyak para ulama adalah bahwasannya keempat ini dia mu'rab, bisa berubah, dan ketika hukumnya marfu tandanya alif, ketika hukumnya mansub atau majrur tandanya adalah ya. Taib, lanjut yang kedua. Isim isyarah dzalika, hadza dan dzalika digunakan untuk mudzakkar yaitu laki-laki tunggal. Nah, taib. Baik itu berakal maupun yang tidak berakal, bisa diperhatikan di kalimat sempurna pada bagian alif dan ba. Bisa dilihat di alif yang ba. Itu kalau yang di alif dia untuk yang tidak berakal, kalau yang di ba itu untuk yang berakal. Kemudian yang ketiga, isim isyarah hadhihi tilka digunakan untuk muannas, yaitu perempuan tunggal, baik untuk berakal maupun yang tidak berakal. Bisa diperhatikan di kalimat sempurna pada bagian alif, yang bagian alif itu untuk yang tidak berakal, bagian ba untuk yang berakal. Bisa lihat di atas tadi kalimat-kalimat mufidahnya. Taib, dan digunakan juga untuk jamak. Jadi hadhihi dan tilka ini digunakan untuk jamak. Jamak apa? Jamak yang tidak berakal, karena ada kaidah kullu jam'in ghairi aqil fahuwa muannats. Karena ada kaidah adalah setiap jamak tidak berakal maka dia
muannats, bentuk muannats. Taib, maka menggunakan tilka dan hadhihi. Bisa dilihat di kalimat sempurna pada bagian ketiga di bagian yang alif. Bisa lihat di atas. Taib, yang keempat. Isim isyarah hadzanika dan hadzani digunakan untuk mudzakkar, yaitu laki-laki dua, baik untuk berakal maupun tidak berakal. Jadi kalau berakal maupun tidak berakal, dia bisa pakai dzanika, hadzani atau dan hadzani. Bisa diperhatikan pada kalimat sempurna pada bagian kedua, yaitu di alif dan ba. Di alif untuk yang tidak berakal, ba untuk yang berakal. Lanjut yang kelima, hatani dan tanika, itu artinya itu untuk dua, menunjukkan dua, digunakan untuk muannas, yaitu perempuan, menunjukkan dua ya, baik untuk berakal maupun yang tidak berakal. Bisa diperhatikan kalimat sempurna ini pada bagian kedua di alif dan ba. Alif untuk yang tidak berakal, ba untuk yang berakal. Isim isyarah lagi yang keenam, terakhir ulaika dan haula atau haula atau dan ulaika digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Jadi haula dan ulaika itu bentuk untuk mudzakkar dan muannas, jamak berakal. Ini jamak berakal. Ini kurang ya. Di nomor 6 ini harusnya disebutkan untuk jamak dan yang berakal. Bisa diperhatikan kalimat sempurna pada bagian ketiga, pada bagian ba, di bagian yang ba. Itu untuk jamak berakal. Tulab adalah jamak dari talib, itu berakal, karena talib itu berakal. Yaitu. Kemudian apa lagi? Talibah, jamaknya talibat, atau mudarris ya, jamaknya mudarrisat. Maka mudarrisah, jamaknya mudarrisah itu guru berakal. Mudarrisun, jamaknya mudarrisun, mudarris itu guru itu berakal, maka dia isim isyarahnya ketika jamak pakai haula dan ulaika. Taib, fahimtum hadha? Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Ana Ustaz. Berkaitan na'am. Ini yang ulaik ini kalau di Quran kan banyak dipanjangkan, di sini nggak perlu dipanjangkan. Ulaika dipanjangkan. Dipanjangkan juga. Ulaik. Tapi tulisannya memang seperti ini. Tapi dia panjang. Ulaik. Nah, syukran. Afwan. Bismillah, izin bertanya saya. Nah. Kalau tadi kaidahnya kullu jam'in ghairi akil bahwa muannas ya saja. Nah. Kalau yang ulaika kal an'am di surat Al-A'raf, dia nggak pakai itu Ustaz. Hadhi atau tilka tadi ya. Atau seperti apa Ustaz? Mohon izin pencerahan Ustaz. Ulaika itu menunjukkan mereka. Kal an'am bal adallu. Mereka itu kalau nggak salah itu pembahasan tentang orang kafir. Ulaika mereka orang kafir, kal an'am seperti hewan ternak. Balhum adallu. Malah mereka lebih sesat. Merekanya kembali ke orang kafir, orang kafir. Bukan al-an'am ya Ustaz ya. Bukan. Kal an'am itu tashbih, menyerupakan mereka seperti hewan ternak. Ulaika bisa dilihat ayat sebelumnya bisa dilihat, itu ceritanya di situ. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah. Terkait yang ini Ustaz, masih belum paham Ustaz. Yang mana? Terkait perhatikan kalimat yang sempurna untuk alif dan ba itu maksudnya gimana Ustaz secara keseluruhan?
alif dan ba ini, lihat yang di atas yang tadi kita ambil. Kan ini alif nih. Iya. Dan yang ini di ba. Jadi yang antum pertanyakan lebih spesifik lagi, yang di nomor berapa contohnya? Nomor berapa tadi? Bentar Ustaz ya. Nomor 3 ya. Nomor 3, ya. Iya Ustaz. Ya, baik untuk berakal maupun yang tidak berakal. Tilka hadhihi, yaitu perempuan tunggal, baik untuk berakal maupun tidak berakal. Bisa diperhatikan kalimat sempurna pada bagian yang pertama dan ba. Yaitu pada bagian yang pertama, di situ ada kalimat sempurna, kata setelah isim isyarah ini untuk yang tidak berakal. Coba lihat alif. Lihat yang alif, lihat hadhihi ghurfatun. Ghurfah ini ke ruangan berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, Ustaz. Tidak berakal. Tilka sitaratun. Tilka itu sitarah, tirai itu berakal atau tidak berakal? Tidak, Ustaz. Tidak berakal. Di bagian ba ada hadhihi talibah, ini murid. Murid itu berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal. Tilka mudarrisah, ini adalah murid, guru, itu adalah guru perempuan. Mudarrisah, guru. Berakal atau tidak berakal? Berakal. Jadi hadhihi dan tilka ini untuk muannas tunggal, muannas mufrad dan mufrad, untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, seperti itu. Oh, jadi alif sama ba itu hanya istilah doang, Ustaz ya? Iya, alif ba ini untuk merujuk kepada jumlah mufidah yang di atas ini. Oh iya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, kita masuk ke nama di jul i'rab. Contoh-contoh i'rab nih. Bagaimana cara mengi'rabkannya? Nah, gini loh. Hadani khasmani. Lihat contoh i'rabnya. Kan tadi kita sudah membahas bahwasannya hadani ini dia mu'rab, bukan mabni, ya kan ya? Mu'rab yaitu dia bisa berubah. Bisa jadi hadaini. Baik. Jadi hadani, sebutkan bagaimana i'rabnya. I'rab itu apa sih? I'rab itu menjelaskan kedudukan sebuah kata. Dia dijelaskan kedudukannya, urai jabatan katanya, kemudian dijelaskan tandanya, dijelaskan hukumnya. Udah jelaskan kedudukannya, jelaskan juga hukumnya. Kemudian jelaskan tanda dari hukum tersebut. Contohnya, isim isyarah, hadani adalah dia isim isyarah. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Kok tahu mubtada? Ini udah pernah belajar belum mubtada? Udah ya? Sudah, Ustaz. Kenapa? Karena dia isim pertama dari dalam jumlah Jumlah ismiyah. Ismiyah. Kalau isim pertama di jumlah ismiyah, ya, dia kedudukannya sebagai mubtada. Isim isyarah kan isim juga. Maka karena dia tepat letaknya di awal isim pertama, dia kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada hukumnya apa? Hukumnya marfu. Tahu dari mana? Dihafalkan. Ada di PDF yang pernah yang Ana share barusan itu ada. Tapi tadi kita tidak bahas ya. Kita bahas ya, cuman tanda-tanda rafa. Ada. Type mana? Di halaman berapa? Ada di halaman ketiga. Lihat di halaman ketiga. PDF di halaman ketiga. Babul asma. Bab tentang isim. Marfu'atul asma. Kedudukan isim-isim yang kedudukannya hukumnya marfu. Marfu'atul asma. Kedudukan isim yang hukumnya marfu gitu. Ada berapa? 7. Yang pertama fa'il, yaitu pelaku. Yang kedua maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh, yaitu naibul fa'il, yaitu wakilnya fa'il. Yang ketiga mubtada. Ini yang kita bahas tadi. Ini diapalin untuk gambaran. Oh, mubtada itu hukumnya marfu. Dari mana? Marfu'atul asma 7. Isim-isim, kedudukan isim yang hukumnya marfu ada 7, diantaranya mubtada. Kemudian mana? Khabar mubtada. Khabar mubtada hukumnya marfu.
Khabar mubtada hukumnya marfu. Kemudian yang kelima isim kana wa akhwatuha, ini akan dibahas sampai akhir. Baik. Jadi kita udah tahu mubtada itu hukumnya marfu, khabar mubtada itu hukumnya marfu. Tinggal kita cari tandanya. Tanda rafa kan tadi ada 4. Mana sih tandanya? Barakallahu fikum. Mana sih tandanya dari 4 tanda tersebut rafa? Nah, untuk isim isyarah yang musanna tadi sudah kita bahas menunjukkan 2, maka dia tanda rafa'nya pakai alif. Maka ketika mengi'rabkan gini, jelasin. Hadzani adalah isim isyarah. Dia kedudukannya mubtada. Mubtada hukumnya marfu, mubtadaun marfu'. Wa alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa dari 4 tersebut yang telah kita hafalkan? Apa tanda rafa'nya? Nah, tanda rafa'nya adalah alif. Untuk isim isyarah menunjukkan 2, tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa? Li'annahu mulhaq bil musanna. Sebabnya adalah karena dia mulhaq, diikutkan kepada hukum musanna. Baik. Itu i'rab yang pertama. Atau isim isyarah mubtada mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in, atau dia isim isyarah kemudian mubtada mabni 'alal alif, dia hukumnya mabni 'alal alif dengan alif fi mahalli raf'in, menempati hukum rafa. Maksudnya atau ini apa sih? Kan ada pendapat tadi udah dibahas, ada pendapat yang berpendapat bahwasannya hadani, hatani, tani, kadzanika itu mabni. Tapi itu pendapat yang hanya sedikit yang memakainya. Kebanyakan yang memakai bahwasannya itu mu'rab. Kalau dia memakai itu mabni, maka ini i'rabnya. Ini i'rabnya. Kita skip aja dulu. Kita skip yang ini. Pendapat yang ini kita skip biar nggak membingungkan. Taib khasmani ada khabar mubtada. Khasmani adalah khabar mubtada. Kalau ada mubtada, maka ada khabar mubtada, itu udah sepaket. Yaitu apa khabar mubtada? Yaitu isim yang mengabarkan bersama dengan mubtada, mengabarkan tentang keadaan si mubtada. Bahwasannya ini adalah 2 orang yang bertikai. Ada khasmani. 2 orang yang sedang bertikai, ini dalam Al-Quran ya. Khabar mubtada. Lihat khabar mubtada tadi hukumnya apa? Marfu. Tahu dari mana? Hafalkan yang tadi. Marfu'atul asma sab'ah. Isim-isim, kedudukan isim yang hukumnya marfu ada 7. Fa'il, naibul fa'il tadi. Kemudian diantaranya mubtada dan khabar mubtada. Jadi kita tahu khabar mubtada itu hukumnya marfu. Tapi tanda rafa'nya apa tanda rafa'nya? Lihat kalau dia musanna, dia bentuk musanna yaitu menunjukkan 2, khasmun 1, khasmani 2, maka tanda rafa'nya adalah alif. Kan tanda rafa' ada 4, dhammah, alif, waw, dan subutun nun. Mana tandanya? Tandanya adalah alif. Tanda yang digunakan adalah alif. Mana alifnya? Lihat setelah mim itu alifnya. Khasmani setelah mim itu alifnya. Li'annahu, sebabnya apa? Sebabnya adalah li'annahu musanna, karena dia musanna. Paham tum? Fahimna. Baik, insyaallah. Baik, yang kedua. Baik, haula'i qaumuna. Haula'i qaumuna ini adalah jumlah ismiyah juga, sama jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Mana isim yang pertama? Isim yang awalnya apa? Haula. Maka isim yang awal dia kedudukannya sebagai mubtada. Kedudukannya mubtada. Haula dia isim isyarah. Kita dijelaskan di sini. Haula isim isyarah. Apa kedudukannya? Kedudukannya mubtada. Kalau ditanya di sini kenapa dia mubtada, ya antum bisa jelaskan karena dia isim pertama dalam jumlah ismiyah. Baik, apa hukumnya? Hukumnya apa dia? Nah, karena dia mabni, maka dijelaskan dulu dia mabni. Karena dia mabni bukan mu'arraf, maka jelaskan. Dia mubtada mabni. Dia permanen.
Mabninya dengan apa? Alal kasri. Dengan kasrah. Harokat kasrah. Mana sih harokat kasrahnya? Lihat aja huruf terakhir. Kenapa? Karena i'rab itu berkaitan dengan huruf terakhir. Berkaitan dengan huruf terakhir. Harokat dari huruf terakhir. Itu biasanya ya. Kebanyakan i'rab adalah berkaitan dengan harokat huruf terakhir. Lihat huruf terakhirnya. Hamzah. Harokatnya kasrah. Maka dia mabninya dengan kasrah. Fi mahalli raf'in. Nah, kalau dia mabni, maka bentuknya begini. Dia menempati fi mahalli. Fi mahalli itu, mahal itu tempat. Fi mahalli, menempati tempat hukum apa? Rafa, menempati tempat hukum rafa. Dia mabni, isim isyarah mubtada, isim isyarah dia mubtada, kedudukan mubtada, mabni, kan tadi kita udah tahu haula itu mabni. Mabninya alal apa? Alal kasri. Dia mabninya dengan kasrah. Kenapa? Lihat harokat terakhirnya. Huruf harokat terakhir hamzah kasrah. Fi mahalli raf'in. Karena mubtada hukumnya marfu, maka kita sebutkan dia menempati tempat hukum rafa. Dia menempati tempat hukum rafa. Seperti itu ya Arabnya. Fi mahalli raf'in. Bukan fi mahalli nasbin, bukan fi mahalli jarin. Kenapa? Karena mubtada itu hukumnya marfu, maka fi mahalli raf'in, menempati tempat hukum rafa, marfu. Baik. Haula qaumuna. Qaumuna, kalau ada mubtada pasti ada khabar mubtada, yaitu isim yang menjelaskan tentang keadaan si mubtada. Khabar mubtada, apa itu? Qaum, dia khabar mubtada. Khabar mubtada, apa hukum khabar mubtada? Apa hukum khabar mubtada? Marfu. Marfu. Tahu dari mana marfu? Tahu dari mana marfu? Dari PDF yang Ustadz kasih. Ya dihafalkan ya itu PDF. Baik. Marfu'atul asma. Taib marfu'atul asma, diantaranya mubtada yang marfu, kemudian khabar mubtada juga marfu. Jadi khabar mubtada hukumnya marfu. Wa alamat raf'i, dan tanda rafa'nya apa nih tanda rafa'nya? Kan tanda rafa' ada 4 nih. Mana yang kita pilih? Bingung milihnya ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Tahu dari mana dhammah? Kalau dia isim mufrad, isim menunjukkan tunggal, bukan menunjukkan dua, musanna. Kalau dia isim mufrad menunjukkan satu tunggal, maka tanda rafa'nya pakai dhammah. Tanda rafa'nya pakai dhammah. Diingat, kalau dia isim tunggal mufrad pakai tanda rafa'nya pakai dhammah. Wa alamatu rafi'i, maka disebutkan di sini tanda rafa'nya adalah dhammah. Zahirah. Zahirah itu nampak. Jadi dhammahnya tuh nampak. Ala akhiri, di akhirnya. Coba lihat, mana huruf terakhir dari qaum? Mim. Huruf terakhir qaum apa? Mim. Mim. Sahih. Taib, lihat tanda harokatnya apa? Dhammah. Dhammahnya nampak ya? Jelas. Nah, nampak dhammahnya di situ di mim, maka disebut zahirah, nampak dia. Kalau nggak nampak ada muqaddarah. Muqaddarah itu tidak nampak, ditakdirkan aja, dikira-kira tuh dhammahnya di situ. Tapi karena ini nampak, qaumu ada dhammahnya, maka disebut zahiratun ala akhirih atau fi akhirih, di akhirnya. Baik, wa huwa mudhaf, karena dia kata gabung, maka karena dia kata gabung, kata pertama disebut setelah kedudukannya dia khabar mubtada, dia dapat kedudukan yang kedua. Karena dia kata gabung, kedudukan yang keduanya apa? Dia mudhaf. Dia sebagai mudhaf. Kata gabung, kata yang pertama. Dua kata gabung itu kan dua kata digabungkan. Kata yang pertamanya itu kedudukannya mudhaf. Baik. Nah ini qaumuna, nah ini dhamir, dia dhamir itu muttasil, bersambung. Muttasil ini bersambung. Lihat qaumuna. Nunnya bersambung enggak dengan qaum? Nunnya bersambung, maka disebut muttasil. Kalau tidak bersambung, munfasil, dia dipisah. Karena dia bersambung, maka dia disebut muttasil, bersambung. Nah, dhamir ini dia mabni. Dia bukan mu'rab, dia mabni. Maka dijelaskan dhamir muttasil mabniun
ala sukun. Dia mabninya dengan sukun. Sukunnya di mana sukunnya? Lihat, na itu. Berapa huruf na itu? Dua. Dua. Nun dan alif. Alif itu apa keadaannya? Harokatnya apa? Nggak ada keadaannya sukun kan? Nah, makanya dia mabni dengan sukun. Yang dilihat yang terakhirnya. Mudahnya itu lihat yang terakhirnya. Fi mahalli jarrin. Dia menempati hukum jar. Oh, kenapa menempati hukum jar? Karena dia mudhaf ilaih. Harus diingat bahwasannya mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Maka disebut di sini fi mahalli jar, menempati hukum jar. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Kata kedua dari kata gabung itu kedudukannya mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Tinggal sisa 1 menit lagi. Yang ketiga ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Apakah hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Naam, tafadhal. Man? Ana Ustaz. Ya. Untuk haula dan ulaika itu artinya itu mereka ya Ustaz? Ya haula, ini mereka, ulaika itu mereka. Oh, ulaika itu berarti. Itu mereka. Lagi Rob. Baik, ada lagi? Nah, Ustaz. Nah. Izin bertanya, Ustaz. Kalau untuk apa namanya? I'rab itu syarat-syaratnya untuk yang harus di-i'rabkan itu apa aja, Ustaz? Yang harus di-i'rabkan dari satu kalimat itu gitu. Semuanya. Biasanya setiap kalimat itu ketika kita meng-i'rabkan, i'rab itu mudahnya kita menjabarkan, kita menjelaskan kalimat itu kata per kata. Semuanya dijelaskan, kedudukannya, hukumnya itu kita jelaskan. Jadi semuanya. Oh iya, maksudnya kata tadi itu kedudukannya, terus hukumnya, terus spesifikasinya itu kayak gimana? Kan ini beda-beda. Ya, beda-beda. Mudahnya biasa yang kebanyakan dijelaskan biasanya adalah jenis. Pertama kan jenisnya. Dia jenisnya apa? Oh, ini isim syarah jenisnya. Kemudian kedudukannya apa? Kedudukannya dia apa? Oh, kedudukannya dia sebagai mubtada. Oh, kedudukannya dia sebagai pelaku. Nah, setelah itu hukumnya apa? Oh, kalau pelaku dia hukumnya marfu, fa'il itu hukumnya marfu. Kemudian tandanya, tanda rafa'nya. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa' kan banyak 4. Apa tanda rafa'nya? Nah, itu yang dijelaskan. Dan juga nanti sebabnya. Jadi ada penyebabnya. Biasanya yang jadi yang tadi ya silakan coba. Oh, jadi yang Ustadz sebutin tadi 4 itu kalau kita udah menjabarkan udah cukup Ustadz ya? Kalau sudah cukup. Karena i'rab itu adalah menguraikan, menjabarkan, menjelaskan kedudukan dari sebuah kata. Insyaallah i'rab itu mudah. I'rab itu kita paham, kita benar-benar memahami kata tersebut. Nah, Ustadz, cukup. Jazakallah khairan, Ustadz. Wa iyyakum. Afwan, Ustadz, izin tanya. Baik, terakhir ya ini. Ya, itu kan yang kaummu katanya huruf terakhirnya doma zohir. Nah, kalau yang enggak zohir itu gimana contohnya, Ustaz? Misalnya huruf terakhirnya adalah huruf illah. Huruf terakhirnya dari huruf illah. Contohnya kursi. Al-kursi. Misal al-kursi jadidun. Kursi itu baru. Kursi kedudukannya karena dia isim yang pertama dalam jumlah isimnya, kedudukannya sebagai mubtada kan? Mubtada hukumnya apa? Rafa. Marfu. Tanda rafa'nya apa? Lihat kursi ini dia bentuk tunggal, isim tunggal. Maka tanda rafa'nya dia dhammah. Mana dhammahnya kursi? Dia dhammahnya tidak ada dia. Kursiyu. Kenapa susah thiqal kita menyebutkan kursiyu? Tapi al-kursi jadid.
Mana tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhammatun muqaddarah. Dhammahnya tuh dikira-kira ada di atas huruf ya. Kursiyu. Nggak ada orang Arab yang baca al-kursiyu jadi nggak, susah, thiqal itu. Walaupun bisa kita baca, tapi thiqal. Thiqal. Atau huruf terakhirnya huruf alif. Huruf terakhirnya huruf alif. Contohnya apa? Apa terakhir huruf alif? Mustashfa, Ustaz. Mustashfa, sahih. Mustashfa, rumah sakit. Mustashfa. Al-mustashfa kabirun. Mustashfa, dia mubtada, hukumnya marfu. Tanda rafa'nya apa? Karena mustashfa itu bentuk tunggal, tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammahnya mana? Muqaddarah, dikira-kira di atas alif. Jadi harusnya mustafa'un gitu. Bukan, harusnya bukan mustafaun. Nggak bisa kita, itu apa namanya, dia tidak bisa dinampakkan dhammah, tidak ada dhammahnya karena bukan li thiqal tapi li ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin, memang tidak mungkin alif itu dikasih dhammahnya situ, tidak mungkin. Cuman tanda rafa'nya dhammah, dikira-kira saja ada di atas alif situ. Baik. Jadi setiap akhir yang hurufnya illah, huruf illah yaitu huruf mat ya. Kalau dalam tajwid itu huruf mat, alif, waw, ya. Itu kalau di akhir maka dhammahnya dia dikira-kira biasanya, dikira-kira. Baik. Fahimtum? Fahimtum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا أستاذنا الكرام. جزاك الله خيرا يا أستاذ. Ustaz.